Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan menyampaikan materi yang kita mau belajar bareng-bareng pada pagi hari ini, yaitu tentang tema perkembangan anak usia dini. Sudah kenal saya ya, Bu ya? Sudah. Nama saya Tikri Mamati, mengajar di TK Pertiwi 1 Karangprowo. Oke. Ini biodata saya, cukup singkat saja. Slide selanjutnya, Pak. Nah, ini materi yang akan saya sampaikan. Temanya tadi perkembangan anak usia dini. Ada yang tahu perkembangan, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang tahu, Bunda? Saya Ya. Monggo, Bunda. terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk saya. Kalau pertumbuhan itu mengenai badan, anggota badan itu. Kalau perkembangan itu yang berkaitan dengan otak atau pikiran. Oke, terima kasih. Bagus. Ada lagi, Bunda? Pertumbuhan itu Ada yang beda. Iya. Pertumbuhan itu mengenai fisik dulu. Oh iya, fisik. Kalau yang perkembangan itu mengenai Mental, pikiran, iya. Terima kasih. Pendapat ibu-ibu bagus semua. Slide selanjutnya, Pak Jemedi. Nah, ini poin yang pertama, bahwa di dalam kehidupan anak usia dini itu ada 2 hal yang sangat penting. Ya, itu terjadi 2 peristiwa. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan anak itu melalui 1, usia emas. Usia emas itu di antara usia berapa? Usia 0 sampai 6 tahun. Di usia itu, mau kita beri apa saja kepada anak kita, itu nanti tergantung kita bagaimana hasilnya. Di usia yang paling penting untuk menentukan masa depan anak itu, di usia 0 sampai 6 tahun. Yang kedua, setiap anak itu adalah unik. Nah, anak-anak itu berbeda, tidak ada yang sama, karena kita mendapatkan hasil itu dari pengasuhan dan pendidikan dari orang tua. Slide selanjutnya, Pak Jamek. Nah, ini tadi yang Bunda-bunda sudah sampaikan, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses perubahan fisik menjadi baik itu lebih tinggi, lebih besar, biasanya melalui apa, Bunda? Nah, biasanya ke posyandu pasti tahu, ada KMS di situ, melalui penimbangan, diukur berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, lingkar badannya berapa, lingkar kepala berapa, itu setiap bulan kita cek, Nah, dan untuk perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang bersifat sangat kompleks. Biasanya meliputi kemampuan motoriknya, kognitif, pemikirannya, kemampuan sosialnya, bagaimana dia berinteraksi sama teman-temannya, dan kemampuan emosionalnya, itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, kita menyanyi bareng-bareng. Ikuti saya ya, Bunda. Ya, itu ada kata-katanya. Aku senang, aku sehat dan bahagia. Aku senang, aku sehat dan bahagia. Bisa? Ya, 1, 2, 3. Sambil gerak tangannya. Aku senang, aku sehat dan bahagia. Aku senang, aku sehat dan bahagia. Lebih cepat. Aku senang, aku sehat. Aku senang, aku sehat. Aku senang, aku sehat dan bahagia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Slide selanjutnya. Nah, faktor apa saja kan yang mempengaruhi pertumbuhan? Nah, tadi kan pertumbuhan meliputi fisiknya. Nah, ini faktor ada 2, Bunda. Faktor yang pertama yaitu faktor dari dalam diri.
Nah, faktor dari dalam diri itu apa Bunda? Ras itu keturunan, suku bangsa. Biasanya kayak orang ireng, apa pasti begitu? Tidak juga beda Bu. Anak sing bapak ireng, anaknya putet. Lah iku nek sapa? Nah, warna kulit gitu, jenis rambut nih ibuke keriting, anaknya keriting. Kadang ya ora kok ya Bu ya. Iya. Nah, terus ada yang permanen itu yang tidak bisa berubah ya dari keturunan orang tuanya. Ada juga yang sama persis, kadang juga ada yang tidak. Nah, yang B, proses selama kehamilan, baik itu nanti kehamilannya sehat apa tidak, nutrisinya yang waktu di dalam kandungan cukup apa tidak, ya itu mempengaruhi juga. Dan lingkungan di mana tempat anak itu tinggal, nah itu juga menentukan faktor dari dalam diri. Biasanya dulu kalau ibu-ibu sewaktu hamil kan diperiksa gitu, dikasih vitamin, dikasih makanan yang bergizi, itu juga menentukan faktor anak-anaknya. Terus yang kedua, faktor eksternal, faktor lingkungan. Nah, biasanya anak-anak itu kalau tumbuh kembangnya kurang, biasanya itu dari dalam dirinya itu ibunya waktu mengasuh anaknya itu nutrisinya cukup apa tidak, gizinya kurang apa tidak. Nah, kalau ibu-ibu yang sering ke posyandu dapat penjualan pasti lebih baik, gitu ya. Selanjutnya Pak Jamili. Nah, ini yang tadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, sekarang faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ini juga ada dua faktor Bunda. Nah, yang pertama dari dalam diri. Nah, dari dalam diri itu apa? Genetik. Nah, itu dari keturunannya. Juga ada dari potensi kecerdasan dan bakat. Yang kedua, proses selama kehamilan, keadaan fisiknya. Nah, dari dalam itu yang kayaknya susah-susah gampang. Namanya ibu hamil ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kadang hasilnya juga kadang tidak sesuai yang kita harapkan. Seperti contohnya saya waktu hamil anak pertama itu saya periksa yang bagus-bagus Bu lewat dokter gitu. Wah ini pintar Bu, 4 kilo. Besar kok anak pertama gitu. Sembarang lewat dokter. Tapi apa? Ada kekurangan di dalam diri anak saya. Anak saya ada kelainan jantung koroner. Nah itu sejak lahir. Nah kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Periksanya ya dokter spesialis anak, makanannya juga enak-enak gitu. Nah tetapi yang kita harapkan juga tidak sesuai. Itu kita nggak tahu ya. Yang penting kita sebagai ibu kita tetap berusaha. Kemudian faktor yang dari luar. Nah itu yang kita biasanya bisa kita maksimalkan. Ada nutrisi yang diberikan, ya mungkin proses saat lahir penyakitnya ibu pas hamil itu lorong-lorongan ora, sakit-sakitan ora gitu. Kadang ibu yang sehat juga bisa anaknya lahir sakit juga ada, ibunya yang sakit anaknya sehat juga ada gitu. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya Pak Jamet. Nah ini dua-duanya ada faktor yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Ya, coba ibu-ibu perhatikan. Yang pertama tadi apa Bunda? Jenis pola asuhnya di rumah, dengan mengasuh anaknya bagaimana, gizinya baik apa enggak, terus kasih sayangnya cukup apa enggak. Iya. Ya, diulangi lagi Pak. Nah ini selanjutnya Bapak Ibu, faktor yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Nah yang pertama yaitu pola asuh orang tua, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga lingkungan sekitar anak, yang keempat hormon anak, yang kelima nutrisi dan gizi yang diberikan kepada anak, yang selanjutnya yaitu pengaruh keluarga, pengaruh geografis dan status sosial ekonomi serta pembelajaran. Itu faktor yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin bunda-bunda bisa melihat kira-kira saya sebagai orang tua apakah sudah memenuhi kriteria itu semua. Kita lihat di kita sudah penuhi kebutuhan anak kita apa belum. Oke, selanjutnya
Nah, selanjutnya ini kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, bisa saya tarik kesimpulan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak itu berbeda, gitu. Nah, anak yang satu dengan anak yang lain tidak bisa disamakan dan dibandingkan, oke? Itu tergantung dari faktor apa yang sudah tadi saya sampaikan. Nah, apa yang tadi kita harapkan semua bisa tergantung pada pola asuh dan pola hidup dari orang tua masing-masing. Itu ya Bunda ya. Nah, coba sekarang Bunda tangan kanannya memegang pundak teman sebelah kanannya. Tangannya, nah, bergandengan. Nah, semuanya coba. Nah, ya kita motivasi diri kita Bu. Jeng. Ikuti kata-kata saya. Hari ini kita belajar. Hari ini kita bahagia. Kita ibu rumah tangga yang cerdas dan baik hati. Kedepannya saya akan menjadi ibu rumah tangga yang cerdas